Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini aku berangkat kerja sambil bawa sampah dan aku taruh di sini, nanti ada penjaga sampahnya yang ngambil ya. Oke, teman-teman, jadi hari ini tuh mendung dan gerimis. Ini aku pakai mantol ya. Hari ini aku kerja di rumah sakit dari jam 8 sampai jam 4. Sekarang itu sepi banget ya teman-teman. Nih lihat jalannya sepi banget. Karena kalau pas hari libur itu kebanyakan orang Jepang ini quality time sama keluarganya di rumah ya. Oke, ini aku udah sampai. Aku tak kerja dulu ya guys. Sampai jumpa nanti di jam 12. Oke teman-teman, ini aku udah istirahat ya. Aku mau cari makan dulu karena aku itu cuma bawa uang 500 yen. Sebenarnya aku tuh pengen beli onigiri di Family Mart, tapi takut uangku kurang, terus mending aku kayak mau beli udon aja di Hiraya. Oke teman-teman, gimana tadi malam, siapa yang nonton Timnas? Udah move on belum? Semalam aku juga ini nonton Timnas begadang sampai jam berapa ya? Kalau di Jepang sampai jam 1:30 ya. Terus nggak bisa tidur. Akhirnya tidur sekitar jam 3:30. Terus jam 4:30 bangun, siap-siap kerja. Dan sekarang ngantuk pol. Semoga aja ini ya Timnas bisa juara 3 gitu ya, terus melaju ke Paris. Oke teman-teman, ini aku mau ke Supa dulu, nggak jadi ke Family Mart. Ini hujannya itu awet banget ya, dari tadi pagi hujan, sekarang juga masih hujan. Karena ini udah mau pergantian musim ya, bentar lagi musim panas. Aku tuh sebenarnya paling gak suka ya musim panas, karena panasnya di Jepang itu panas yang gak ada angin itu loh teman-teman. Jadi kayak masuk di toples. Dan kalau musim panas itu biasanya aku lebih sedikit ya makannya, karena minumnya banyak banget. Paling enak itu ya musim haru ya, pas bulan 3-an itu pas sih menurut aku, nggak dingin nggak panas. Nah ini di Supa lumayan rame ya, karena tanggal merah mungkin mereka mau masak sama keluarga nih. Oke, ini aku tak masuk dulu ya teman-teman, aku nggak bisa videoin. Nanti pas udah pesen makan aku videoin ya. Dan akhirnya aku memilih menu kitsune udon. Ini harganya 410 yen. Tadi aku bawa uang 500 yen ya, sisa 90 yen. Ya sebenarnya aku itu ada uang, tapi aku gak mau terlalu boros. Pokoknya yang ada 500 ya 500 gitu ya. Oke teman-teman, ini aku udah pulang ya. Ini udah jam 4, aku udah pulang. Nah ini aku lewat jalan di perkampungan. Di sebelah kiri aku ini tuh sekolah SMP ya. Ini baru direnovasi. Anak-anak Jepang itu hebat-hebat banget loh, kalau berangkat sekolah itu jalan kaki, dan mereka itu jalan kakinya jauh banget loh teman-teman, nggak cuma deket.
Terus ada juga yang naik sepeda. Padahal di sini itu jalannya naik turun kan, soalnya di pegunungan kan. Sampai pulangnya pun sampai malam. Kalau yang SMA itu sampai ada yang jam 8 malam. Sampai heran aku itu. Apa mereka itu nggak capek ya, kalau pagi aja mereka datangnya juga lumayan pagi, jam berapa ya, 8:30 kayak ya. Ya walaupun ada yang naik motor, cuma kalau yang naik motor itu mungkin yang rumahnya emang benar-benar jauh ya. Kalau yang nggak naik motor ya mereka ini jalan kaki. Kalau diantar pun mereka itu nggak diantar sampai depan sekolah nih ya teman-teman. Jadi tetap diantar nanti diturunin di pinggir jalan. Terus jalan kaki sampai sekolah ya. Terus di sini tuh juga ada ini sekolah khusus cewek di dekat rumah aku itu ada. Dan kalau kalau pagi itu jemputnya itu pakai bis gede itu loh. Apa rumahnya jauh-jauh atau gimana gitu ya. Kalau di sekolah yang cewek itu tuh kayak bedanya ya. Jadi dia itu jadi diri sendiri gitu loh. Dia mau potong pendek, dia mau panjangin rambut sepaha atau gimana gitu, bebas gitu ya. Kalau yang di sekolah biasa itu aku lihat ya rata-rata mereka itu rambutnya juga segitu, penampilannya pokoknya diatur gitu loh. Kalau yang masih TK atau SD itu, kalau yang masih SD itu nanti ada yang dijemput pakai mobil. Tiap pagi itu disamperin di rumahnya kalau aku sering ketemu di jalan. Nah ini aku mau lurus aja ya, jalannya yang enak. Jepang di mana-mana itu sepi ya teman-teman. Nggak tahu mereka itu kayak aktivitasnya cuma kerja, habis kerja terus di rumah terus nggak tahu ngapain, tidur atau ngapain aku juga nggak tahu ya. Jarang banget ada yang ngerumpi. Biasanya kan kalau di Indonesia emak-emak itu sore-sore ngerumpi ya, kalau di sini tuh jarang banget ada suara, jarang banget teman-teman. Dan di Jepang itu nggak boleh ini ya, kalau nggak boleh rame-rame. Kalau sampai berisik itu biasanya langsung polisi datang negur kayak gitu ya. Jadi ya udah, kita diem-diem baik. Dan dulu itu aku pertama kali di Jepang agak pusing ya teman-teman. Karena dulu itu aku orangnya kayak banyak ngomong, suka yang rame-rame, terus datang ke sini kok rasanya sepi. Tapi semakin ke sini kayak Jepang itu bikin orang jadi introvert ya. Aku kayak jadi males ketemu sama orang tuh, malah kayak menghindar gitu loh, lebih enak. Ya udah habis kerja ya udah di kamar tidur sampai besok kerja lagi, seperti itu. Dan di dekat rumah aku itu banyak banget rumah-rumah kosong, terus bekas toko-toko zaman dulu kayak gitu ya. Karena kalau orang Jepang yang nggak nikah kan, kalau udah tua rumahnya buat siapa ya? Nggak ada yang nempatin. Padahal kalau bikin rumah di sini itu mahal banget loh teman-teman. Jadi kebanyakan orang Jepang itu
kalau tinggal di apato atau di semacam rumah susun kayak gitu ya. Aku pernah tinggal di apato itu, wah rasanya menurut aku lebih enak tinggal di rumah. Karena kalau di apato itu kan ada beberapa keluarga gitu ya, nggak bisa bebas. Nggak bisa bebasnya itu misal kalau kita mau ngobrol atau mau masak gitu loh. Dan tempatnya itu lebih sempit. Biasanya apa tuh itu cuma kamar, misal kamar ada 3, dapur sama kamar mandi, toilet. Cuma seperti itu. Dan dulu tak pikir Jepang itu semua kota ya. Ternyata itu Jepang itu ya ini pegunungan-pegunungan gitu ya. Serasa di Jogja lantai 2 kalau kayak gini mah. Nah ini jalannya mau nanjak. Dan ternyata airnya itu agak banjir ya karena dari kemarin itu hujan terus. Kalau ada banjir itu biasanya di Jepang ini sirenenya bunyi. Terus nanti di balai kota itu juga ada pengumuman pakai toa itu teman-teman. Kalau ada kebakaran atau ada banjir itu biasanya sirene bunyi. Terus kalau ada gempa bumi itu sebelum ada gempa biasanya peringatan darurat di HP itu bunyi semua. Jadi kadang bikin kaget itu loh kalau serumah bisa bunyi bareng-bareng. Nah, oke teman-teman, ini aku udah mau sampai rumah. Kita lanjut besok lagi ya. Terima kasih udah nonton. Pokoknya terus dukung channel aku, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih banyak.